sore pemirsa Radar Indonesia, kembali hadir menjumpai Anda dengan berita teraktual dan menarik dengan saya Revalinda. Inilah selengkapnya. Radar Indonesia sukses rayakan HUT ke-14 di Intan Abah Tani Mojokerto. Koran Radar Indonesia sukses gelar perayaan hari ulang tahun HUT ke-14 pada hari Minggu 14 September 2025. Acara digelar di Taman Rekreasi Intan Abah Tani Desa Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto. Acara berlangsung cukup meriah dan penuh sukacita. Kegiatan perayaan turut dihadiri oleh para karyawan Radar Indonesia serta tamu undangan. Dalam perayaan hari jadinya tahun ini, Radar Indonesia mengambil tema santunan anak yatim sebagai upaya untuk tetap eksis sebagai media massa arus utama dan rasa kepedulian yang tinggi sebagai anak bangsa. Radar Indonesia sudah berusia 14 tahun. Kalau di media massa itu sudah berusia senior, tetapi dia tidak boleh meninggalkan generasi baru, karena itulah dasar utama kenapa kita melakukan transformasi di Radar Indonesia. Jelas pimpinan Radar Indonesia, Pupu Haryono pada sambutannya. Pupu Haryono melanjutkan Radar Indonesia akan bertransformasi sebagai media massa yang dekat dengan seluruh lintas generasi. Transformasi merupakan suatu keharusan di tengah derasnya arus informasi. Salah satu yang harus ditransformasi adalah bagaimana kita menjadikan koran Radar Indonesia sebagai sahabat anak negeri lintas generasi, ungkapnya. Dikenal sebagai media arus utama yang berpengalaman, Koran Radar Indonesia dituntut untuk terus mampu beradaptasi sesuai konteks zaman dan menjadi pelopor media digital. Pertama yang harus ditransformasi adalah media cetak. Hal ini ditekankan pada peningkatan kualitas dan bersahabat dengan generasi muda. Sementara pada generasi muda, Koran Radar Indonesia selama setahun ini sudah menekuni jalan yang kita yakin sebagai menopang operasional kita, yaitu digital. Hal ini menjadi keistimewaan yang baru, ungkapnya. Menurut Pupu Haryono, pada era digital saat ini, Radar Indonesia tidak ketinggalan mengikuti perkembangan zaman. Di samping tetap mempertahankan diri sebagai media konvensional, Radar Indonesia beradaptasi dengan masuk ke berbagai platform media baru. Dalam setahun ini, Radar Indonesia terus memberikan berbagai inovasi dalam pembuatan konten dan terus memperbaharui media platform. Beberapa di antaranya adalah memperbarui platform website Radar Indonesia serta membuat berbagai acara menarik pada platform YouTube. Pertama yang dilakukan adalah reformasi website radarindonesia.com. Peningkatan yang baru ini diharapkan bisa bersahabat dengan generasi muda. Yang kedua, kami akan memberi warna di berbagai platform pada YouTube, berupa breaking news Radar Indonesia. Selain itu, dalam waktu dekat, Radar Indonesia juga akan menyajikan suatu acara diskusi mendalam bersama kepala daerah sebagai potret media sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Kita juga akan memulai obrolan dengan pemimpin daerah. Selain itu, Radar Indonesia akan aktif di Instagram yang merupakan ranah anak muda dan lebih banyak dimanfaatkan fungsi anak muda, jelasnya. Lebih lanjut, Pupu Haryono menjelaskan bahwa seluruh pengembangan Radar Indonesia dikatakan akan sepenuhnya berjalan menuju visi besar perusahaan media sebagai sahabat anak negeri lintas generasi. Semua tujuan yang bergerak pada ranah digital itu sesuai dengan visi dan misi Radar Indonesia sebagai referensi bangsa yang berpengaruh pada politik, bisnis, dan ekonomi serta mempengaruhi perubahan di masyarakat, jelasnya. Komisaris Utama Radar Indonesia Abdul Fattah SH mengatakan bahwa Radar Indonesia telah memecahkan rekor sebagai media cetak di Indonesia yang bisa berusia cukup lama dan mampu melakukan transformasi digital. Tidak banyak media cetak yang bisa sampai 14 tahun, khususnya media cetak di hari-hari ini. Pada akhirnya, media koran yang kemudian mengikuti perkembangan zaman dengan mengikuti platformnya, visi dan misi Radar Indonesia tetap sama tetapi hanya platform yang mengikuti zaman, ujarnya. Menurut Abdul Fattah SH, visi dan misi Radar Indonesia sebagai media referensi bangsa untuk lintas generasi menjadi salah satu faktor panjangnya eksistensi Radar Indonesia hingga berusia 14 tahun. Hampir tidak ada korporasi yang berani membawa nama Indonesia. Tetapi Radar Indonesia berani membawa nama Indonesia. Artinya cita-citanya besar sekali. Hal itu ditunjukkan dengan visi dan misi yang besar hingga akhirnya bisa sampai pada usia 54 tahun, ujarnya. Sementara itu, Komisaris Radar Indonesia, Abdul Fattah SH juga menjelaskan bahwa transformasi merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh media untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Keberhasilan sebuah transformasi bukan hanya pada benefit yang memanjakan, melainkan pada perubahan mindset. Jika mindset itu tidak dibangun maka akan gagal. Untuk itu, mula-mula mindset harus berubah. Kedua, transformasi itu biasanya tercipta secara top-down, tandasnya. Acara ini juga diramaikan dengan adanya seni tari remo dan pemotongan nasi tumpeng oleh pimpinan Radar Indonesia Pupu Haryono didampingi Komisaris Utama Radar Indonesia Abdul Fattah SH. Untuk hari ini, hari ulang tahun yang ke-14 tahun,
Semoga Radar Indonesia semakin sukses, maju, jaya selalu. Demikian dari keinginan konco-konco Radar Indonesia dengan adanya potong tumpeng ini. Untuk ini saya minta untuk ketua umum atau ketua redaksi untuk memotong tumpeng diberikan kepada salah satunya, ya, teman atau dari redaksi ini. Perwujudan nantinya bisa menambah kebahagiaan. Dipersilakan. Diberikan semoga. Duh. Terima kasih. Ambil lagi dari salah satunya. Oke. 1, 2, 3, 4, kurang 1 piringnya. Perwujudan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan limpahan rezeki yang sudah didapatkan dari konco-konco Radar Indonesia. Dengan ini kita adakan syukuran atau juga rasa terima kasih Pak Lurah mau soalnya Mbak Tata. Pak Lurah ketika ini Pak ini sampai nyopo ini. Turun. Aman. Wis sembuh Pak Lurah wis gak ngerti. Kok kalau ima ini siap. Oke, untuk mengayuh dipersilakan. Berarti kalau ada piringnya 1, Pak Mul ada di sini juga. Ayo, cik lebih gedang kodo telur di idang kodo kroso. Ayo, nah. Oh, modern sih. Pak Mul itu arek berak iku ae lho. Ji, untuk ke sini Pak Mul. Oke, nek maju. Ji. Pak Mul iki seneng karo becini. Pas ya. Alhamdulillah. Iwake sing akeh. Tak beli sing akeh nek berapa, Mbak? Sebentar ya, kalau sudah foto sudah, oke. Sebentar, Ibu, Mbak di sini juga, Mbak ke sini supaya tidak mengurangi rasa cemburu sosial. Pak Lurah gak oleh iwak, sampai paling iwak ya. Ayo, sampai paling wong loro. Lamu sampai paling. Diulang lagi. Iya guys, godok ya, Pak. Tiket nawang loro, Pak.
Sing kayak nomor loro tuan. J. Alhamdulillah. Oh, iya. Lebih diputus salin loh mbak. Ayo diputus salin mbak. Semakin terdepan, semakin maju dan juga membawakan berkah seluruh dari warga Radar Indonesia. Dipersilakan kembali ke tempat masing-masing. Mana yang kita punya informasi, mana yang belum butuh, kita butuh saling mengisi dalam perihal masalah pemerintahan, ya kita support, ya. Yang penting kita dengan tujuan misi satu, ya, untuk membangun Indonesia ini tetap kayak ke depan bersih dan tidak ada pemberitaan yang sekiranya miring-miring. Yang jelas kita sebagai saringan, Pak, ya, dari saringan kita harus netral dan kita harus mana yang benar, kita harus berani menyatakan yang benar. Tuh, Pak, ya. Nah, saya tidak panjang lebar, tetap saya sesuai dengan ulang tahun hari ini, saya berpesan kepada rekan-rekan yang di lapangan, terutama yang opsional pers, Pak, ya, Pak Majid, tolong kalau di jalan hati-hati Pak, ya, itu keselamatan kita, ya. Kita mau meliput, kita mau cari informasi, tapi kita nggak boleh lengah dengan keselamatan kita. Semoga rekan-rekan segenap pers Radar Indonesia, ya, selalu diberikan lindungan kesehatan kepada Allah SWT. Amin. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari. Baiklah pemirsa, berita terakhir tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Revalinda mewakili seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda dan mengucapkan terima kasih.